Baik, saya akan persilakan Pak Haryanto kembali, mungkin Pak saya kasih tempat duduk. Ya, terima kasih, selamat sore semuanya. Ini yang datang sini batin nggak mau acara kegasiman ya? Ya, kau tahu ya karena ini mau buka puasa ya. Aku tak pikir kegasiman. Ya sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Tengah, Pak Suroso dari mana Pak? Bapak Badan Musyawarah Antar Agama. Ada Pak Yusuf, Pak Tengah dari Parisada Hindu ya. Mewakili FKUB, ini Pak Pendeta Wawan mewakili PG Persatuan Gereja Kristen Semarang, Persekutuan Gereja Kristen Semarang. Ini saya yang harus belajar. Pak, jenengan nanti dari mana Pak? MLKI Semarang. Oh, ini. Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Nama ini pun sinten Pak? Pak Selamat. Ini Pak. Ini kan itu juga. Pak, Pak. Juga, oke. Yang depan sini coba ini. Saya hari ini supaya kenal dulu nggak apa-apa ya. Dari Kepekepan Semarang, juga dari FKUB Semarang. Mewakili dari Kepekepan. Tapi kan tadi dari Samin loh Pak. Serius? Ini Samin keren. Ya, kemudian ini Bu Tengah. Porpela. Saya mewakili Porpela dari organisasi baru dikukuhkan September kemarin oleh wali kota. Kemudian SK sudah turun kemarin dari wali kota juga. Jadi kan kemarin malam waktu ada Busita dulu ya. Iya, kita itu banyak setelah kita audiensi. Ya. Jadi ini ketua Porpela, saya sendiri wakil. Ya, ini Profesor Arga. Tepuk tangan Ketua Porpela, saya sendiri wakil. Kemudian ini juga dari Porpela 3 orang kami hadir karena undangannya juga 3 orang sesuai undangan. Porpela sekarang forum perempuan lintas agama. Iya. Tepuk tangan untuk Porpela. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dari Suster Sekunder. Saya Susan Teresia Romaska. Terima kasih. Tempat tinggal saya di daerah Kompleks Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Di Vihara. Oke. Dan ini adik muda saya, Susi Alisana. Saya Suster Indonesia, saya dari Biara Gedangan. Asalnya mana Suster? Asalnya Pekanbaru Riau. Wah, Pekanbaru Riau bisa sampai ke Semarang. Saya Suster India, tetangga di sini sebelah kemudian. Oh iya. Seperti dia penyelenggara tadi, saya dari Medan aslinya, tapi saya sadar dari juga tenaga yang percaya dari kami. Oke, terima kasih. Terus, sini. Boleh sini dulu. Orang. Ya saya sengaja coba yang lain apa sih? Iya, Romo. Saya Suharto. Boleh berdiri, Romo. Saya Suharto, mewakili Gereja Katolik Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan bersama. Oke. Terima kasih. Ada lagi. Oh ini, ya. Oh, kita belum, ya. Saya Pendeta Suka, mewakili Forum Perubahan Agama Semarang.
So ini Oke. pendeta dari Kristen atau Katolik? Kristen. Kristen kok dia pakai gini ya? Iya. Saya baru tahu, tapi kan hanya Katolik. Ini juga awal dari GKJ pakai. Oh sama ya? Oke, yes. Terima kasih. Selamat sore. Saya Rukito. Kebetulan untuk sore ini mewakili dua lembaga Bapak. Oke, berarti dua kelompok campur. Iya, bisa adu Pak. Saya dari Majelis Agama Konghucu Indonesia, juga utusan dari FKUP Kota. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, wes. Dan yang ketiga, saya mewakili para mantan napi teroris. Ya, saya punya binaan namanya Yayasan Persada untuk menampung ex-napi teror yang dulu hasil 6 orang, sekarang sudah 70 orang. Tepuk tangan. Salah satu yang dulu itu adalah masuk dalam Korpela. Dia datang ya? Siapa? Dari mana? Mau datang ya? Aku datang ini baru pakai tajam. Bukan ibu-ibu di sini kan? Agus. Terima kasih. Perkenalkan saya Agus dari Persatuan Islam Tionghoa DPD Semarang, PT Semarang. Terima kasih. Oke. Next, ada siapa lagi yang mewakili institusi? Ini. Sudah. Situ. WKRI. Terima kasih, selamat sore Bapak dan Bapak Ibu semuanya. Saya Agnes Heri dari Wanita Katolik RI, Pak. Dihadir bersama Wakil Ketua, Sekretaris Ketua di DKRI, dan sebetulnya juga ada di sini di Forpel. Oh iya. Tapi saat Ya, ini boleh ya. ambil dua piring. Tertulisnya apa di DKRI? Iya. Satu piring cukup. Satu piring. Ya, nggak apa-apa. Dua piring, konsep piring lambangnya cuma satu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ruli, saya dari LBH Aktif Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. LBH. Oke. Bukannya LG apa ini ya? Lain ya? Lain. Monggo. Saya Ayuni Arawati dari Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang. Koalisi Perempuan Indonesia itu bidangnya apa? Macam-macam sih, terutama untuk memperjuangkan hak perempuan dan perlindungan anak. Perempuan. Oh, Perempuan marginal, perempuan yang terpinggirkan, yang istilahnya harus kita perjuangkan. yang teraniaya gitu ya. Iya. Tepuk tangan dong. Oke, next apa lagi? Saya Kemarilah dari Puan Hayati, perempuan penghayat kepercayaan Indonesia, Maat Kota Semarang. Terima kasih. Puan Hayati. Tepuk tangan Puan Hayati. Halo lagi, Bapak. Saya Pak Arifin, mewakili kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewakili MLKI. Oh, yang lagi, MLKI ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Itu, ya. Saya di Novianto, perwakilan dari Gereja Kondangan. Jadi saya Kondangan sama suster. Saya dari gereja. Suster dari suster. Oh beda ya. Saya koordinator dari tim hubungan antar agama dan kepercayaan Kondangan. Tim itu namanya apa? KAS itu ya. Oke, ya terima kasih Pak Angan. Monggo, Gus. Oh, Gus Kodir. Gus Kodir. Saya mewakili pesantren
Muslimin sekaligus Sahadatun Yantong. Sekaligus ngomong karena tadi ada perwakilan dari perempuan teraniaya dan kami pria teraniaya. Saya Gus, sama Gus. Suami-suami teraniaya. Wajahnya kan kelihatan. Wajah teraniaya ya. Ya, selamat sore semua. Nama saya Johan, mewakili Permajisi Persatuan Umat Buddha Indonesia dan Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma. Ya. Oke, makasih. Ada lagi? Saya Ayu, perwakilan dari Perempuan Konghucu Indonesia Jawa Tengah. Oh, kayak makin tadi ya? Perkin. Oh, kita perkinnya, dia makinnya. Kita ini makinnya. Oke, Ya. semoga perkin semakin ya. Ada lagi? Waduh. Perkenalkan, kami mewakili dari Hima Kartayasa. Hima Kartayasa. Apa itu? Himpunan Pendidikan Mahasiswa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fakultas Bahasa dan Budaya dari Untak Semarang. Untak Semarang. Ya. Oke. Kami berlima. Oke, mahasiswa pembayar jadi ya? Iya, pembayar. Ya. Oke, tepuk tangan. Itu. Baru datang. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ketut Puja. Pendek saja, saya dari PHDI Kota Semarang. Oke. Dan ini rekan saya Pak Adi Mulyono, Sekretaris PHDI Kota Semarang. Ya, nanti malam sembahyang di pura. Nanti kalau ada yang mau boleh ya Pak ya? Sembahyang ibadah untuk bulan purnama ya? Ya. Siapa lagi? Ini ternyata mereka pengen Banyak yang semua memperkenalkan diri, rupanya banyak yang belum. kenal ya, organisasinya perlu dikenalkan. Oke. Selamat sore Sore. semuanya. Izin perkenalkan, nama saya Giswamindi. Saya berdua sama teman Dimas. Kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Semarang. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Berarti katanya PNII. PNII. Oke. Terima kasih. Terbingung. Terbingung. Selamat sore, perkenalkan saya Ratih Nisari dari WHDI Wanita Hindu Dharma Oh, Wanita Indonesia. Hindu Dharma Indonesia. Iya. Ini sekretaris saya belum datang, jadi dari sendiri. Oke, ya. Jadi, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Baik, izin perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Gifari. Saya dari Gus Durian Semarang. Gus Durian Semarang. Ya, di sini saya bersama dua rekan saya. Ini ada Rekannya Ganis. suruh berdiri. Ya. Ini Ganis dan satu lagi Melisa. Oke. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Dari antara. Selamat sore, saya Buyani Kunchoro dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Sekretarnya PWKI. PWKI. Ya, juga masuk di Korea. Oke. Terima kasih. Dua piring ya. Ini balik sih. Meldi. Saya harus kenalan juga Pak. Saya Kristen untuk Merdi, tapi saya juga bingung. Biasanya saya jadi aslinya Mas Wawan, kadang jadi aslinya Mas Dedi, kadang jadi aslinya Pak Lurah, kadang sama suster, kadang juga sama Mela. Semua dalam berapa piring ngomong? Pengennya 10 piring Pak. Mas Wawan. Silakan ketuanya dulu. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Dani dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Studi Agama UIN Wali Songo Semarang. Usul Ya. Oke ya. Kemarin ada temannya jenengan ikut saya ke Jakarta
Duta Damai. Iya. Teman-teman Duta Damai dari usul juga dari Jatibeku. Ya, di sini saya bersama teman-teman ada perwakilan 5. Nah, ini Rizky, Tata, Iris, dan Lady. Oke, tepuk tangan. Oke, siapa lagi? Mas Wawan nggak jadi. Dari advokasi Pak. Dari advokasi. Selamat sore, Pak Hayu, semua. Saya pertama nama saya Dodi. Saya dari Yayasan Mandoro Exit. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili takmir dari Masjid Jami Pekojan yang terkenal dengan bubur India. Di bawah juga ya Pak. Saya bersama sekretaris datang, Bapak Ali Zainal Abidin. Saya mewakili komunitas anak dari Pekojan. Oke, tepuk tangan untuk komunitas anak dari Pekojan. Ada lagi? Sudah? Mas Wawan? Anak dia mana? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ahmad Sanusi dari Jemaat Ahmadiyah Semarang. Oke, saya bersama Pak Ketua ini, Pak Dodi dan Ibu Edda. Oke, terima kasih. Oke, Pak Turun. Wawan, Mas Wawan, Mas Wawan. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Wisnu Putriana. Saya dari Mandiri Kota Semarang. Mandiri itu apa? Wanita Terawada Indonesia. Oh, terima kasih. Ini saya mewakili Mas Wawan ya. Karena jawab bicara Bapak Ibu, acara hari ini pelaksanaan dengan baik. Salah satunya juga karena dibantu oleh Mas Wawan dari Pelita. Jadi ada teman-teman lintas agama yang dicolek sama Mas Wawan, yang kemudian kami juga minta nasihat dari Pak Agus yang adalah ketua Titi, yang saat itu Pak Agus duduk di oh Pak Agus Santoso yang karena beliau kami bisa mengundang Bapak Takmir dari Masjid Pekojan. Terus juga Gus Durian karena hari ini bertepatan dengan Aul Gus Dur, jadi sangat terima kasih untuk teman-teman Gus Durian sudah hadir hari ini. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Apa lagi? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Saya mewakili dari Ormas DPD ABI Kota Semarang. Adil Ahlul Bait Indonesia. Ahlul Bait Indonesia. Ahlul Bait Indonesia. Ya, kebetulan saya sebagai Ketua DPD Kota Semarang dan juga hadir dengan seksi Humas Mas Izul. Terima kasih undangannya. Senang sekali bisa hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan rasa solidaritas kita sesama lintas umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Ahlul Bait itu berarti komunitas aktivitasnya apa? Ya. Komunitasnya itu untuk aktivitasnya apa? Beragamaan atau Iya, sosial? beragamaan, fokus ke beragamaan. Kita dari madhab Ahlul Bait yaitu Syiah. Oke, terima kasih. Oke, ya ini luar biasa sekali. Sekarang saya tanya, tadi kan sudah diurutin semua dari mana saja. Ada nggak yang bisa nyebutkan lengkap? Tak kasih sepeda. Semua tadi loh, komplek singkatannya. Alah, maksud
kehadirannya, kerawaannya di tengah kesibukan bulan Ramadan ini dan habis Imlek dan macam-macam. Tapi ya saya senang sekali karena dengan perkenalan ini rasanya tuh kayak apa ya? Ya kayak kenalan biasa gitu. Bukan karena wah ini kok agama, ini kok apa, etnis apa. Lah menurut saya beragama ya harus diwujudkan kayak gini. Meskipun sekarang Iran, Israel, Amerika sedang perang. Ya nggak tahu, saya nggak tahu Bapak Ibu lihat yang mana. Tapi tolong kita jaga Indonesia kita ya. Jangan terus gara-gara perang nanti malah taruh dewe. Yang penting kita jaga Indonesia kita. Tapi saya ya berharap lah, jangan lama-lama perangnya, jangan sampai korbannya banyak sekali. Semoga ya ada emosian pemimpin-pemimpin yang lagi berperang itu, sehingga bisa mengurangi ya korban-korban. Mau bagaimanapun perang itu kosnya bukan saja secara finansial mahal, harga minyak naik, harga emas naik, harga beberapa bahan akan naik, tapi juga kos kemanusiaannya yang sangat mahal sekali. Nah, tadi saya sudah melihat waktu sebanyak terus terang gini Bapak Ibu. Saya baru lihat, baru kepikir, ini kan disajikan di meja ini kan makanan kesukaan Gus Dur loh ya. Betul nggak? Aku biasanya pakai di satu beceli. Itu yang disiapkan di depan makanan kesukaan Gus Dur apa aja? Kikil dari warung merah, terus mendoan, terus lontong sambal minumnya apa? Kopi pahit. Ada rokoknya barang Gus Dur, ini rokok gak sih? Gak ya? Ada motor rokok itu pon. Ini ada nyebut barang. Tapi gini, poin saya gini. Saya harusnya berarti beliau Gus Dur itu kok ya makannya biasa-biasa, kalau manusia biasa ya mendoan, kopi pahit, kikil kan saya ya doyan, ya kan? Tapi kok saya tidak mudah untuk menjadi sosok seperti Gus Dur. Makannya sama, tapi ada mungkin apa-apanya sama, tapi apa yang bikin Gus Dur beda? Nah ini monggo saya sekarang malah pengen dapat dengar dari Bapak Ibu sekalian, apa sih yang harus dilakukan melihat yang kelihatannya klise, tapi sebenarnya gini, saya melihat semua dari kita punya kesempatan yang sama untuk mengikuti makan. Jadi kayak Gus Dur, dan makannya sama loh. Saya sebelum saya jadi ini satu ketika ada pengadilan untuk pelaku genosida. Jadi salah satu jenderalnya Nazi itu dibawa ke Belanda kalau tidak salah. Kemudian dia ditaruh di tempat sebagai pelaku hukuman. Nah, korbannya ada korban yang di camp Nazi yang selamat. Itu kemudian Holocaust yang sama, dia lewat di depannya jenderal yang sangat ditakuti. Saya lupa namanya, tapi terkenal sekali. Terus waktu dia mau bersaksi, dia sempat tatapan sebentar. Terus waktu mau bersaksi, tahu dia pingsan. Yang penyintas ini pingsan. Terus ditanya, loh kenapa kamu kok pingsan? Apa kamu teringat trauma di camp Nazi saat Holocaust dulu? Dia bilang enggak loh, saya bukan itu yang teringat. Saya lewat di depannya jenderal siapa tahu Pak. Saya kayak kaget sekali. Kagetnya apa Bapak Ibu tahu nggak? Dia bilang ternyata jenderal pembunuh berdarah dingin itu kok kayak saya ya, waktu berdiri kok sama kayak saya ya, nggak berbeda, manusia biasa, persis kayak saya. Terus dia ngomong, berarti saya juga bisa jadi sesaji jenderal itu loh. Kalau diberi kekuasaan yang sama, kalau diberi kesempatan yang sama, saya juga bisa jadi seiblis itu. Itu yang menyadarkan dia. Nah ini pilihan kita. Kita bisa jadi seperti Gus Dur, atau kita bisa jadi seperti jenderal Nazi itu, yang beratnya ya menurut saya satu karena yang dibunuh banyak sekali. Lah apa yang harus kita lakukan? Mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir di sini saya yakin sudah arahnya kayak Gus Dur lah. Tapi apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada anak Bapak Ibu, tetangga dan lain-lain? Ada
ada nggak sharing-sharing apa yang pernah dilakukan yang kemudian bisa yang mengarahkan atau mengubah atau setidaknya memberikan alternatif pemikiran. Itu Bapak Ibu, bagaimana apa yang kita lakukan sekecil apapun menjaga kesetaraan, keberagaman dan kemanusiaan. Ini saya minta tanggapan Bu, jangan ngantuk terus. Silakan siapa yang mau ngasih tanggapan Pak Tengah, monggo diskusi aja ya. Ya, terima kasih. Langsung aja Pak. Ya. Jadi begini, tadi Pak Ham menyampaikan bahwa Gus Dur itu spesial gitu. Jadi tidak semua orang bisa seperti Gus Dur. Kenapa? Kenapa beliau bisa seperti itu? Makannya sama, hidupan sama, dan lain sebagainya. Yang pertama, karena kebetulan Gus Dur itu adalah terlahir dari seorang tokoh, Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kemudian kebetulan juga yang kedua, beliau mempunyai pemikiran kemanusiaan yang luar biasa. Jadi kalau di Hindu ada istilahnya Vasudeva Kutumbakam, kita semuanya bersaudara. Beliau pemikirannya seperti itu. Beliau meyakini juga bahwa Tuhan itu satu adanya, sehingga beliau tidak membeda-bedakan. Beliau tidak merasa bahwa agama saya yang super, yang lain tidak. Nah ini kemudian beliau juga meyakini bahwa agama yang ada di Indonesia itu juga sumbernya di samping juga ada beberapa sebelum agama-agama masuk ke Indonesia juga ada Kapitaya dan lain sebagainya. Namun beliau juga mengharapkan bahwa kita berasal dari keyakinan dari Arab, dari India dan lain sebagainya. Namun beliau tidak menginginkan budaya yang di sana itu tidak harus dibawa ke Indonesia, karena budaya yang ada di Indonesia apalagi di Jawa adalah budaya yang sangat adiluhur, dan itulah yang diharapkan oleh Gus Dur terkait dengan masalah kemanusiaan. Kalau jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Itu kata-kata beliau yang masih sampai sekarang kita ingat bersama. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga bahwa Tuhan kalau menurut Hindu ada namanya Bhogini, ada hal yang baik dan buruk. Baik buruk ini diciptakan oleh Tuhan, gitu. Jadi dalam itu juga ada filosofi bahwa kita adalah ada yang disebut dengan buana agung alam semesta ini, ada juga buana alif diri kita ini. Baik dan buruk itu di alam semesta juga ada. Orang menyebutnya setan demit dan lain sebagainya gitu. Tapi yang penting dalam diri kita ini sebenarnya ada juga yang buruk ini, ada jiwa-jiwa yang baik, ada jiwa yang negatif, kesombongan, keserakahan dan lain sebagainya, kemalasan itu termasuk hal yang negatif. Nah ini yang harus kita minimal disumiakan dan disetarakan gitu. Baru kita melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya. Itu Pak mungkin yang bisa saya jadikan, sehingga Gus Dur bisa kita jadikan panutan sebagai tokoh pelopor di Indonesia satu-satunya yang berani menyampaikan dengan lantang bahwa kesetaraan itu di Indonesia perlu harus dilaksanakan. Dan kita beruntung di Kota Semarang ini adalah kota besar terbaik terkait toleran di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu Semarang dong. Kalau di seluruh bandingkan seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, Semarang ini menempati urutan ketiga. Namun urutan pertama Salatiga, urutan kedua adalah Singkawang. Itu kotanya kota kecil. Kami FKUB sudah pernah ke sana, melihat di sana penduduknya tidak lebih dari kecamatan Kragan Kembali. Malah lebih banyak kita. Nah ini yang luar biasa. Dan ini bukan perjuangan dari FKUB, bukan hanya wali kota, namun kita semua. Cuma di Semarang nggak ada kumpul-kumpul seperti ini. Yang lainnya dia mesti nggak ada Pak. Luar biasa Pak. Ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada Hindu, ada Buddha, ada Buddha. Coba jangan jauhin, ada Penghayat, Muslim, organisasinya namanya Persadani, yaitu Persatuan Anak Negeri. Oke. Ya. Jadi dia Pak Sarif ini selaku penggiatnya
saya nggak ingin penggiatnya. Mereka, mari ada anak buahnya Profesor Andika itu saya perkenalkan di Magelang, pada kaget. Kalian kenalkan, saya perkenalkan ini namanya Iwan. Beliau ini adalah asli teroris. Beliau kena 6 tahun kalau tidak salah itu, tahu nggak? Dulu Pak Wiranto pernah tusuk tuh, ya maksudnya ini. Sekarang jadi Porpela. Yakin kalau sekarang sudah jelas artinya sudah NKRI. Oke, tepuk tangan untuk Pak Tenan. Ya, sebelum nanti ada yang lagi, jadi saya pun memang apa ya? Menurut saya gini, kadang saya nggak nyalakan memang keberagamaan, terutama ya kalau kesukuan mungkin sudah ada. Oke, keberagamaan itu sekarang memang menempati tempat yang paling utama. Nah, kalau saya boleh saran, sebenarnya memang gini, memang saya akan nyalakan kalau memang secara agama, wah ini yang benar gini, tapi menurut saya gini lah. Kayak kalau saya bilang, istri saya paling cantik, artinya apa? Yang lain elek, ya kan? Tapi harusnya ngomongnya gimana supaya enak? Oh, di antara wanita. Kalau saya, istri saya itu yang saya paling cocok. Agama ini saya paling cocok. Yang lain bukannya salah, aku ra cocok. Itu aja. Tapi jangan ngomong agamaku paling akhir, kitab suciku paling suci, Tuhanku paling hebat. Bagi malah adu. Ya kan? Tapi agama ini yang paling cocok buat saya. Kitab suci kok banyak bisa jawab pertanyaan hidup saya. Ya nggak apa-apa, cocok kok. Ya kan? Istri kan tidak harus cantik toh. Ya kan? Tidak harus cantik, kudu ya. Gini, kalau caranya cari istri ini cantik nggak apa-apa, yang penting bisa kerja. Ya waduh. Ya artinya kalau cocok itu subjektif nggak apa-apa. Tapi kalau paling baik, wah itu bisa jadi masalah. Nah ini yang selalu saya sarankan. Jangan ngomong agamaku paling baik, agamaku paling benar, enggak. Paling cocok, itu aja sih. Nah, silakan ada yang pengalaman nggak menanggapi hal ini? Pak Sare boleh. Ini yang sudah, ya. Sudah. Ya, Mas Arun, terima kasih. Pak Halim tadi sampaikan tentang ya memang saat ini kita lihat itu banyak sekali keberagaman. Mungkin yang di Indonesia sekitar yang diresmikan dengan agama. Tapi kita lihat ada agama Bahai, enggak agama Bahai. Bahai pernah datang. Kalau kita di Pati sana, banyak Pati. Pak Rosyid ya, Guru Sulistiawati. Dan mungkin ada beberapa agama yang lain yang pernah hidup di negeri kita. Contoh masa Jepang dan Shinto. Entah sekarang masih ada berapa? Masih ya. Kemudian hasil status itu pemerintah Belanda tahun 1927 ikut deskripsi orang Yahudi di kota Jepang. Masih Pak? Masih ada. Masih. Kamu pernah datang kok? Ya. Kalau perlu tak udah lagi. Itulah agama sebagai agama Yahudi. Tapi harus ikut menghormatinya. Itu keyakinannya. Andikan dia berada di tengah-tengah kita. Meskipun saat ini terjadi peperangan seperti itu kan politik dan negara. Kita jangan sertakan keyakinan yang berbeda. Inilah satu bentuk bagaimana cara kita memahami sebuah keyakinan itu sangat penting. Suatu ketika saya ajak beberapa teman silaturahmi ke komunitas Bahai yang ada di daerah Pati. Bahai. Mereka berkali tanya, ini aliran apa? Ini bukan aliran, ini adalah agama. Lagi-lagi dia lupa, ini aliran apa? Sesat apa tidak? Ini bukan aliran, bukan tidak sesat, ini agama. Ini adalah keyakinannya. Itu sulit sekali untuk bisa memahamikan, itu sulit. Makanya perlu sekali teman-teman yang seperti itu yang mungkin sekarang kita berada di sebuah komunitas yang sering berkumpul bersama-sama. Tetapi di luar sana masih banyak orang-orang yang justru mengambil jarak. Besok ada beberapa pertemuan kelompok-kelompok yang
ambil jarak, berarti ya kita udah. Saya selama ini berusaha nyambangi. Yang jelas saya pakai negeri, saya waktu tidak agama. Seawal saya berusaha bagaimana mendekati para kelompok-kelompok radikal. Bahkan kalau yang masih berada di penjara, tahanan teror saya dekati. Kemudian mereka bebas menjadi mantan tapi tidak boleh saya dekati mereka. Saya berusaha menyampaikan terkait masalah keyakinan ini. Itu penting. Mereka selalu bertanya, bagaimana Rasulullah SAW dulu mengalami berbagai macam peperangan. 27 kali peperangan, betul ya? Pak Kiai, betul. Atau yang lupa. Rasulullah sendiri ketika dia berperang, tidak ada satupun dalam kitab, dalam kitab tadi, tidak pernah Rasulullah dalam berperang tersebut memberikan semacam ujaran kebencian atau memberikan macam agitasi propaganda macam belum pernah dijumpai satu kali pun, meskipun terjadi banyak. Ini satu bentuk dari apa? Rasulullah itu adalah dia berusaha untuk menghindari atau tidak mau melakukan ujaran kebencian. Sehingga hal inilah yang kemudian teman-teman berpikir kemudian Islam kita. Oh ya, selama ini yang disalahkan berarti ya beliau. Saya di mana-mana pengajian selalu menyebarkan kebencian. Di mana-mana kalau ada apapun dia merasa kebencian. Sebagai sesama umat Islam juga punya kebencian. Kodok-kodok Islam di kafir-kafir ini. Dan itu akhirnya mereka mulai sadar, oh selama ini yang disalahkan ternyata keliru. Kalau dia seperti itulah kemudian mereka berubah. Pelan-pelan berubah. Kemudian saya teman-teman di Kota Semarang masih banyak yang menolak untuk bergabung dalam yayasan persaudaraan. Karena berpikir kita gabung ketemu sama saya nanti dia. Ini tolong dia. Sehingga pelan-pelan kita pelan-pelan mengasah mereka sehingga bisa masuk kita ubah keyakinan kita tidak mudah. Mereka sudah pintar-pintar. Ilmu agamanya sudah bagus. Tinggal kita perluas sudut pandangnya. Itu aja. Hanya itu. Perluas sudut pandangnya. Ini loh. Ini versi. Oh, inilah ya. Lumayan bisa terbuka. Dan mereka yang paling membuat mereka terbuka ketika mereka kita pertemukan dengan ASKOBI, Asosiasi Korban Bom Indonesia. Pertemukan dengan sebuah forum, minum bareng, makan bareng. Oh, mereka tambah sadar, oh inilah orang-orang yang menjadi korban-korban kami. Inilah pentingnya kita juga ada pertemuan seperti itu. Dan teman-teman yang pernah mengalami korban-korban dari konflik sosial keagamaan kita pertemukan bersama-sama di sini. Oke, teman-teman untuk Pak Syarif. Ya, ini Pak. Oke, yang sebelumnya mungkin saya juga memberikan sudut pandang juga. Jadi yang tadi saya katakan orang seringkali konflik beragama karena saling mengklaim agama yang terbaik. Nah, saya bilang yang harusnya diklaim agama yang paling cocok loh sekali. Harusnya agama ini yang paling cocok, bukan yang paling baik, yang paling cocok untuk saya. Ya, gini. Kalau tadi soal radikal, nggak usah yang ekstrim kelompok-kelompok Pak. Di sekitar kita banyak kok keluarga, teman, ketoknya moderat, tapi begitu ngomong, wah, salah, waduh, ini oke nih loh. Jadi mohon maaf kalau saya, ini mungkin saya salah, tapi menurut saya gini, kita kan manusia biasa. Jadi saya selalu akan agak kritis begitu teman mengutip ayat. Karena kenapa kita harus mengutip ayat untuk menunjukkan kebaikan? Kenapa kok tunjukkan saja kebaikanmu saja tanpa harus mengutip satu ayat pun? Saya ingat kata-kata Gusmus. Wes inilah aku agama ini akhlak. Itu Gusmus yang ngomong. Kalau akhlakmu lebih baik dari akhlakku, Islammu lebih baik dari Islammu, itu namanya Gusmus. Jadi sudah akhlak saja, nggak
Gus. Saya ngomong sama Gus Kodir, gak pernah saya ayatnya. Gak, tapi saya lihat pernah diajak acara itu loh, yang wisuda apa kata Quran. Gus Kodir itu gak ngomong, tapi dengan anaknya itu sendiri, kayak akrab, bercengkrama itu baik lah. Saya tidak usah dikasih tahu dia ayahnya baik atau suami yang baik sama dia. Apa ini? Itu aja sih, ditunjukkan lewat perilaku, bukan lewat kutipan ayat. Nah itu menurut saya bukannya alergi ya, tapi saya kenapa harus gitu? Kenapa nggak kamu tunjukkan lewat perbuatanmu? Lah di tempat saya, di saudara saya, teman ada, saya pernah gini. Saya memang mungkin bapak ibu ada yang tahu. Saya kalau bikin konten mungkin agak ya repet. Lah asal karena ngomong satu bikin konten, saya itu bilang Yesus itu luar biasa. Ajarannya banyak yang bisa kita contoh. Saya kasih contoh, misalnya Yesus itu kan mengajarkan bahwa salah satu ayat tadi, kalau ini kan mungkin karena keperluan dia, kup yang kupasan itu enak atau lembut itulah pokoknya. Artinya dia nggak terlalu memaksakan itulah. Nah sehingga luar biasa ajarannya penuh cinta kasih. Terus ada satu teman diri aku, ya dia pokoknya dari mungkin atau progresif saya lupa. Dia jaga dengan saya karena saya sering kali agak tulis, jangan ngomong soal ini Yesusku bukan Yesusku. Saya akan memuji. Itu aja bisa bikin tersinggung. Saya bilang ngapain ya? Saya yakin Yesus tuh kalau saya bilang kamu luar biasa loh Yesus ajaran cinta kasihmu, masa Yesus masuk gitu? Ya kan? Dan artinya kadang saya katanya agak mengkritisi kalau yang terlalu berlebihan. Terus pernah satu ketika ini bukan janda coba suami istri Kristen datang ke tempat saya. Istrinya tak perlu kasih tahu suami saya. Dia berantem sama teman atau tetangganya. Terus pokoknya polisi naris pokoknya sekolah kendaraan. Entah dia pakai. Suaminya ngomong depan saya. Ini tak penjara kapok. Aku sebagai kartu hasil pokoknya ini susah anak istrinya. Tapi kalau ini, toh kamu Kristen atau dia? Kamu percaya Yesus? Percaya. Andai kata Yesus ada di depan saat ini, kamu cerita aku ini dizolimi oleh orang. Aku gendeng, aku jengkel, tapi aku mengikuti teladanmu Yesus. Memaafkan meskipun aku untuk jengkel. Atau yang kedua ngomong, oh tak penjarakan Yesus, pokoknya biar susah sekali. Pokoknya aku nggak mau terima. Kira lebih Yesus senang jawabanmu yang pertama atau kedua gitu. Terus yang baru, wah, jadi ya nanti ikut. Ya itu aja. Jadi Bapak Ibu pesan saya gini, kita mungkin susah untuk jadi seperti Gus Dur, tapi dalam kapasitas kita masing-masing kita bisa jadi Gus Dur mini lah sebelum ini untuk mempengaruhi orang supaya lebih menjunjung tinggi kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan. Dan untuk menjunjung ini teori aja nggak bisa, ternyata Bapak Ibu harus praktek kesana semua, badung takjil pakai layar potehi itu ya. Ayo silakan Bapak Ibu, nanti kalau ada waktu lanjut itu ya. Ayo silakan Bapak Ibu, silakan kalau bisa pakai layar potehi ya yang disediakan, difoto untuk Instagram bagus. Silakan. Bapak Ibu sekalian, seperti Pak Har sampaikan, dipersilakan boleh yang ingin bergabung untuk membagikan takjil sebelum kita nanti berbuka puasa. Dan nanti mungkin menjelang berbuka puasa kita akan persilakan ada tausiah ya. Nanti selesai kita akan kembali ke dalam. Selesai membagikan takjil kita akan kembali ke dalam untuk lanjut diskusi atau ada tausiah lain. Motor no. Apa? Oh ya nggak bisa dong.
Nomor berapa tuh? Setelah ini kita akan memberikan kesimpulan diskusi. Besok ada satu saudari bisa silakan Pak. Ya Bapak Ibu, tadi sudah kita hasil. Barusan yang dilakukan jenengan apa? Hah? Bagi takjil, berbagi kasih, rasanya gimana? Karena difoto. Coba ya sih, tapi itulah sebenarnya kalau kita bisa berbagi mau dengan cara apapun ya, tidak harus materi loh, tidak harus takjil. Berbagi apa lagi? Senyum. Berbagi apa lagi? Hah? Tenaga, sapaan. Ini ngomong irit kabeh. Ya nggak apa-apa, nggak betul. Kadang orang pikir berbagi harus materi, waktu, ya kan? Kemudian ya perhatian dan kerendah hatian, legowo. Ini loh praktek no. Saya ini juga harus belajar. Artinya saya melihat kayak Gus Dur, kayak Gus Mus, Gus Kodir, Pak Menah, banyak contoh-contoh. Ginilah kita gini. Saya tuh kalau kita mau jadi rendah hati, kita harus ngakui kita tuh sombong. Kita nggak mungkin jadi rendah hati kalau kita bilang kita rendah hati. Begitu kita bilang aku ki wongnya rendah hati, itu orang sombong. Gitulah. Aku ki kurang sabar orang sabar. Pokoknya aku itu masih bukan gitulah. Sebab pepatahnya Mbak mengatakan yang dikatakan tidak dilakukan, yang dilakukan tidak dikatakan. Orang yang benar-benar sabar, dia ngomongin, "Kowe gak usah sabar, betul." Maksudnya piye? Dia aja nggak sadar kalau dia sabar. Tapi kalau dia ngomong, aku kurang sabar, ngomongnya itu mesti orang sabar. Ya kan? Jadi itu pasti tak sabar. Suami istri dan suami, aku kurang setia apa deh, kowe kurang setia. Pasti orang setia. Yang ngomong gitu pasti dia juga sedang mempertanyakan dirinya itulah. Ya, nah, saya ingin mengatakan kita lakukan hal itu kepada orang-orang terdekat kita dulu. Jangan terus melakukan wah terlalu besar. Ada dulu seorang teman, saya nggak nyebutkan agamanya, sibuk kegiatan ibadah, istrinya komplain sama saya, bojoku ora tau nang omah, selalu kegiatan ibadah. Lah yang salah toh, ibadah pertama kepada anak istri dulu, baru kepada komunitas. Kalau anak istrinya keter, wong liya seneng, lah yang salah kok nak bojone seneng mbek wong liya piye? Ya kan, ya inilah. Jadi saya ingin mengatakan kita mungkin jadi Gus Dur tidak mudah, tapi kita bisa jadi Gus Dur kecil dengan orang-orang yang kita cintai dulu di sekitar kita. Kadang orang fasih mengutip kitab suci ayat-ayat, tapi dia juga sangat tajam misui bojone. Percuma. Jadi harusnya dipraktekkan dulu di lingkungan terdekat kita. Ya, jadi mudah-mudahan kegiatan kecil ini bisa membuat kita minimal sadar dan menjadi lebih baik. Kita berusaha menjadi Gus Dur kecil dengan kita lebih membuka diri, lebih menjunjung kemanusiaan, lebih toleran. Terutama saya garis bawahi orang-orang terdekat kita dulu. Jangan sampai dengan orang luar pas sajake buahe, sajake ora kena bentak-bentak, teka omah kabeh anak bojone dibentak kabeh. Percuma. Ya, itu mudah-mudahan
di bulan Ramadan ini, di malam Cap Gome ini, di malam bulan purnama ini, kita bisa mendapatkan berkah, dan berkah ini bisa kita teruskan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Selamat malam. Demikian tadi diskusi oleh Pak Haryanto Halim. Terima kasih banyak Pak Haryanto Halim, selalu tajam. Baik Bapak Ibu, tadi saya dapat permintaan khusus karena ini juga ada peringatan Gus Dur, haul doa Gus Dur, dan pada bulan ini ya Ibu Sinta tanggal 8 Maret Ibu Sinta berulang tahun. Nah Mbak Krisna silakan maju, mungkin bisa memberikan arahan nanti harus bagaimana ini semuanya langsung. Sugeng siang Bapak Ibu, karena kebetulan tanggal 8 Maret itu adalah ulang tahun Bu Sinta yang lahir, dan di Casa Dharma ini juga ada cincin Gus Dur juga, sangat luar biasa hari ini. Jadi kami mohon waktunya sebentar untuk mendoakan beliau dan mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi nanti mungkin Pak Kiai bisa memimpin mengucapkan selamat ulang tahun. Nanti setelah itu kita semua mengucapkan gimana Pak? Semoga selalu sehat, berbahagia, panjang ya Pak. Sebentar, coba saya bikin yang pendek ya Pak. Semoga sehat, berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan. Gitu saja. Cekan mukanya yang bersifat. Gitu ya, Bapak Ibu Nurnapunten. Nanti Pak Kiai akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Sinta Nuria. Lalu setelah selesai kita langsung semoga sehat, bahagia, dalam lindungan Tuhan. Semoga sehat, bahagia, dalam lindungan Tuhan. Baik, mungkin Mbak Luna nanti dibantu ngomongnya Mbak. Ya. Kesini aja mau dikirim Pak. Ya Bapak Ibu, kami tidak bermaksud merepotkan, jadi senyamannya saja, silakan bisa langsung dimulai. Kalau saya boleh berdiri di tempat masing-masing gimana? Nanti ketika kita nonton, ya. Barisan yang mengenakan baju merah, Bapak yang bisa berdiri yang belakang. Oke, dari mulai baju merah semua baju merah ya Pak. Oke, Bapak yang nah, oke, ya terus gitu. Bapak punya aku yang di ini, ya sampai ke belakang. Saya tuh takut kualat deh ini sama tokoh-tokoh. Langsung ya semuanya. Baik, latihan dulu. Ya nanti setelah buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Kami atas nama pengurus FKUP bersama dengan komunitas lintas agama, lintas etnis, keberagaman di Kota Semarang berada di Casa Dharma ini menyampaikan doa kepada Gus Dur yang telah wafat mendahului kita. Semoga Allahnya mendapatkan kebahagiaan di depan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita sampaikan selamat kepada Ibu Sinta Nuria Abdul Rahim yang melaksanakan ulang tahun. Semoga tetap sehat, panjang umur, dan dapat keberkahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kita ucapkan bersama ya kepada Ibu Sinta Nuria Gus Dur Wahid. Semoga
Kepada Ibu Sinta Nurian Wahi, kami mengucapkan semoga sehat, bahagia dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat tahun. Ya baik, sudah, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Ini sudah cukup ya Mas ya. Baik, selanjutnya kita akan menyimak tausiah dari Bapak Agus Santoso selaku Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang juga membantu acara kami ini. Selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Adel Halim selaku Ketua Bundang para Ustaz, para Satib, para ulama kita agama, Bapak Ibu dan semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Mohon berkenan saya memperkenalkan diri saya Agus dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, DPD Kota Semarang. Saya asli Tionghoa dari Indonesia, memeluk agama Islam. Pak Haryanto Halim dan rekan Bundianto kami ucapkan selamat atas pencapaian umur yayasan yang telah mencapai 150 tahun, tetap bertahan dan tetap istiqomah sebagai kumpulan sosial masyarakat dan tetap mewujudkan idealismenya dengan mengadakan acara-acara seperti ini. Dengan semangat aman ma'ruf dan semangat membangun persatuan di atas fondasi kesetaraan, fondasi kemanusiaan tanpa memandang agama, ras, suku, dan golongan. Tepuk tangan ya untuk Bundianto. Luar biasa. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat menyambut Cap Gome pada hari ini ya bagi teman-teman yang merayakannya. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada saudara-saudara saya umat Muslim, selamat melanjutkan ibadah puasa, tetap semangat dan jangan kendor. Saya melihat banyak unsur-unsur masyarakat yang berkumpul di tempat ini, yang insya Allah bagi saya ini merupakan suatu pertanda baik. Buat saya mengenai acara ini secara langsung menggerakkan insting saya. Rasa keingintahuan seperti apa suasana yang menggerakkan perasaan ini berkumpul. Ternyata meriah sekali. Yang mana perasaan ini di diri saya dan mungkin kita semua yang hadir semakin hari semakin terkikis oleh sifat ketidakpedulian dan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Atau boleh saya sebut timbulnya sifat individualis dalam kita masing-masing. Sudah merupakan kodrat manusia bahwa manusia diciptakan tidak dalam keadaan yang sama, seragam seperti pimpinan pabrik. Tidak mungkin sama pemikiran kita, tidak mungkin sama persepsinya, tidak mungkin sama fisiknya. Sehingga sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial akan muncul. Manusia akan berkumpul mencari teman-teman yang sejenis, membentuk kelompok atas dasar kesamaan-kesamaan, misalnya kesamaan ras, kesamaan suku, kesamaan golongan, dan kesamaan pekerjaan, dan lain-lainnya. Kita di Indonesia ini mempunyai riwayat panjang kesejarahan dimulai dari masa di mana Indonesia belum lahir, pada masa di mana tempat kita berbicara ini disebut Nusantara. Tradisi dan budaya saling menyatu dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi spirit dalam berbangsa dan bernegara. Negara bisa maju karena rakyatnya bersatu. Dengan bersatu menimbulkan keadaan yang harmonis. Ini cepet-cepetan aja ya, soalnya waktunya sudah mepet. Kita lihat dari semboyan ideal kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Spirit Bhinneka Tunggal Ika digambarkan dalam kitab Negara Keragaman, yaitu sebuah kitab sastra Jawa kuno karya Empu Prapanca, yaitu sebuah penggambaran situasi pada zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hyang. Empu Prapanca menggambarkan negeri yang makmur, sejahtera karena rakyatnya bergotong royong, bekerja sama, semangat satu visi dalam bernegara, mengesampingkan ambisi-ambisi kelompok, ambisi-ambisi pribadi untuk meraih kejayaan yang besar. Saya ingin
mengajak masuk lebih dalam lagi dalam perspektif agama Islam kami, bahwa semangat persatuan jelas tuntunannya yang tertuang dalam surah Al-Quran yang ke-49, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kita semua manusia diperintahkan Allah yang Maha Kuasa untuk saling mengenal, saling memahami dan bersatu. Persatuan yang dibangun atas dasar iman dan takwa, saling menghargai, menghormati dan memahami perbedaan, menerima perbedaan dengan lapang dada, mengutamakan ukhuwah atau persaudaraan, bekerja sama bersatu dalam kebaikan, menghindari fitnah dan demi. Dalam sejarah Islam, semangat persatuan ini juga ada dalam Traktat Medina, yaitu sebuah piagam perjanjian pada tahun 622 Masehi, beberapa saat setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW mempersatukan berbagai suku yang ada di kota Medina, termasuk komunitas yang berbeda agama, yaitu Muslim yang beragama Islam, kelompok Yahudi, kelompok Kristen, dan kelompok pagan, menjadikan suatu komunitas yang harmonis, menjadi saling hormati meskipun dengan latar belakang suku dan keyakinan yang berbeda. Cita-cita bangsa Indonesia seperti tertuang dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, atau dalam Islam dikenal sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rizqun. Suatu keadaan masyarakat yang hidup dalam kebaikan, keberkahan dan keadilan. Saat ini kita masih jauh dari keadaan ideal tersebut. Kita banyak menghadapi hal-hal yang fundamental yang harus diselesaikan bersama seluruh anak negeri. Yang harus diselesaikan dengan ketegasan, lapang dada dan jiwa besar, dengan dilandasi rasa nasionalisme dan kecintaan pada negeri. Pesan terakhir saya dalam kesempatan ini, saya menyerukan kepada semua dan mengajak, mari dalam ketakwaan kita pada Zat yang Maha Pencipta senantiasa tetap istiqomah menjaga persatuan dan mengesampingkan perbedaan untuk meraih kesuksesan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetap semangat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesaat lagi akan ada azan maghrib dalam beberapa. Sebelum tahlil kita mulai, saya mau menawarkan kepada Bapak Ibu tahlil versi pendek atau versi panjang. Biasanya kalau perutnya sudah mulai lapar, itu terus ngantuk, sudah males. Begitu ketemu warung, tahlilnya ngantuk. Untuk Pak Har, boleh sedikit respon Pak Har? Nah, ayat-ayat suci itu bagi kami, bagi kita itu sensitif dan subjektif. Kenapa? Karena kita itu bisa dengan mudah memahami ayat suci sesuai dengan kepentingan kita. Artinya menjadi subjektif dan menjadi banyak tafsir. Pengen memahami seperti apa. Yang kedua, kita tuh sering punya kepentingan dan kemudian mencari-cari ayat suci yang pas sesuai dengan kepentingan kita. Jadi model ayat itu. Tetapi ayat suci itu bagi sebagian kita itu menjadi legal standing, ngalah-ngalahi sarjana hukum. Nah, kalau dengan adalah ketemu orang kayak saya nggak butuh dalil, kita oke. Tapi bagi yang lain saling memahami. Ketika kita nggak butuh ayat suci, tetapi yang jelas beliau dan Mugianto itu bisa mengumpulkan kita yang berbeda ini dalam beberapa event. 150 tahun Mugianto, terus Paul Bosco,
terus jagungnya itu kalau ayamnya digabung jadi malah kayak rujak. Tetapi yang penting kita di sini bareng-bareng tanpa butuh ayat, tetapi kita bisa bersemangat dan tetap berjuang. Tadi versi pendek mawon nggih. Karena adalah paling yang ketok ini kan tuh, yang lain bisa jadi nggak setuju dengan tahlil monggo. Yang non muslim bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Intinya adalah berdoa untuk leluhur kita, berdoa untuk bangsa kita, berdoa khususnya untuk Gus Dur dan ulang tahun Kasagana semoga semakin bermanfaat ke depan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in wa thumma jami'an ya'illah qawlana ila liman syari'atul amri wa kharibiha wa thumma nafsu ila hadrati kayyati al-Qur'an wahid wa suwaihin mufu'in wa ahsil sinatihim wa man tamassaka ilaihim wa jami'in muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa jami'in akhwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله. لا إله
yang paling diminati Muslim seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika anamtu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak perlu diterjemahkan, sudah hafal. Yang belum dapat kasih tanda nanti kamu untuk minum di depan sana Bapak ada es dan ada teh bisa seperti untuk ambil di sana ada juga kue dan bagi yang menjalankan sholat kami sudah menjalankan sholat kedua ya wudhu bisa dikasih baik di area fitness kamar mandi area fitness maupun kamar mandi di belakang sini ada sajadah di mari langsung saja sekalian karena sudah waktunya berbuka bagi yang berpuasa selamat menikmati kudapan yang kami sajikan selamat menikmati. Mbak, kita makan deh besok.